Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Lestari dari kelas B22 dari kelas B2 2022. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang telah dipelajari selama 1 semester ini tentang psikologi kurikulum tentang perkembangan peserta didik. Yang saya pahami, perkembangan peserta didik ini adalah sebuah proses perubahan individu dalam segi belajar atau dalam proses belajar, di mana perubahan itu bisa dari segi fisik, bisa dari emosional siswa, ataupun dari kognitif siswa itu sendiri. Perubahan ini itu bisa dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, bisa jadi lingkungan ataupun dari genetik, dari keturunan ataupun dari lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari masyarakat yang akan mempengaruhi perkembangan siswa. Nah, peserta didik juga ini sebenarnya itu melalui proses atau tahap-tahap dalam perkembangan mereka. Nah, yang saya pahami ada 4 tahap perkembangan anak atau peserta didik. Yang pertama 0 sampai 6 tahun yang biasa disebut sebagai usia dini. Yang kedua ada 7 sampai 12 tahun yaitu anak-anak. Dan yang ketiga itu 13 sampai 16 tahun itu adalah remaja. Dan selanjutnya itu 19 sampai 25 tahun adalah dewasa. Nah, perkembangan ini dari anak-anak itu, anak usia dini itu di mana 0 sampai 6 tahun itu mulai berkembang dari mulai fisiknya, emosionalnya, dan kognitifnya. Nah, biasanya yang mempengaruhinya adalah faktor lingkungan yang akan membentuk perkembangan peserta didik atau anak itu sendiri. Mulai dari keluarganya, mulai dari lingkungan tempat tinggalnya, itu akan membentuk perkembangan anak itu sendiri. Terus kemudian ketika anak memasuki usia 7 sampai 12 tahun, di mana anak memasuki usia sekolah, itu akan perkembangannya itu mulai dari perkembangan sosialnya, perkembangan pola pikirnya sudah mulai berpikir, dan perkembangan mulai untuk bersosialisasi dengan baik di lingkungannya. Kemudian di usia 13 sampai 18 tahun di mana sebenarnya anak ini sudah memasuki usia remaja, usia yang rentan, usia pubertas, usia di mana anak-anak remaja ini mulai mencari jati dirinya. Dan kebanyakan anak-anak yang mengalami permasalahan yang terjadi itu di usia remaja ini biasanya terjadi antara 13 tahun sampai 18 tahun, mulai mencari jati dirinya, mulai ingin tahu lebih banyak hal, mulai bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, pencarian jati diri ini adalah perkembangan yang masuk di usia remaja, yaitu 13 sampai 18 tahun. Selanjutnya usia 19 tahun sampai 25 tahun di mana perkembangan usia mulai dewasa muda. Di usia ini perkembangannya itu perkembangan emosional dan karir, di mana usia ini individu mulai membangun karirnya, kemudian mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri. Setelah dipelajari tentang perkembangannya, yaitu ada beberapa faktor sih yang menyebabkan perkembangan itu. Ada dari genetik, dari rumah, dimana dari keluarga itu perkembangan terutama fisik, dimana anak-anak yang dilahirkan dari keluarganya yang fisiknya misalnya tinggi, yang fisiknya misalnya tidak tinggi, nah itu akan mempengaruhi perkembangan fisik anak itu sendiri. Nah, kemudian seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa perkembangan peserta didik itu dipengaruhi juga oleh lingkungan, di mana anak-anak itu akan terbentuk perkembangannya itu dari lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa dari lingkungan sekolah, bisa dari lingkungan keluarga, dan lain-lain. Perkembangan yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya adalah belajar. Ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa, di mana kognitifnya, kemudian kemampuan siswa atau kemampuan individu ataupun anak itu bisa
mempelajari tentang kehidupan, di mana pendewasaan pun akan terbentuk dari bagaimana dia belajar tentang memahami kehidupannya. Gak kalah penting sebenarnya yang selanjutnya itu dari yang mempengaruhi perkembangan itu dari kesehatan. Nah, tentunya dari kesehatan ini sangat berpengaruh ya kepada perkembangan siswa kalau menurut saya. Kenapa? Karena dari kesehatan ini mempengaruhi perkembangan fisik dan mental siswa. Kemudian ada hal yang membuat menarik gitu bagi saya. Yang menarik bagi saya adalah dari teorinya Lev Vygotsky gitu, yang menyatakan bahwa perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungannya gitu. Kalau menurut saya sebenarnya relate sih sebenarnya, dimana anak-anak zaman sekarang itu berkembang dengan sesuai dengan lingkungannya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya dan dari keluarganya juga, dan itu nggak bisa lepas gitu ketika di sekolah, bagaimana dia diperlakukan di dia misalnya di rumah diperlakukan dengan tutur bahasa yang halus dan sopan, maka di sekolah pun dia akan berbicara dengan teman-temannya itu dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, salah satu contoh itu ketika ada salah satu peserta didik, ada salah satu siswa saya, dia itu bahasanya itu kok bicaranya kasar banget gitu kayaknya. Ternyata eh, ketika ditelusuri, dilakukan penelusuran, ternyata di lingkungan keluarganya mereka sudah terbiasa dengan bahasa yang seperti itu, sehingga menurutnya bahwa bahasa yang dilakukan adalah bahasa yang biasa saja, meskipun terkadang perkataannya itu bagi kami itu adalah bahasa yang sangat kasar dan tidak sopan gitu. Nah, ada lagi salah satu peserta didik yang ketika di sekolah itu bawaannya marah-marah, mukul teman-temannya. Ketika ditelusuri, ternyata di rumahnya dia tidak diberi kesempatan untuk meluapkan emosinya, menyampaikan pendapatnya, sehingga alhasil kemarahan yang dia punya di rumah pun terbawa ke sekolah sehingga dilampiaskan kepada teman-temannya. Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan peserta didik yang terbentuk dari lingkungannya, terutama dari keluarganya. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.